pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya baru menyadari ada sextile antara Saturnus dan Chiron, ya. Karena itu dua-duanya planet yang di luar, maka dia tidak mungkin cuma sebentar. Ini tanggal 31 dan ternyata dia mulainya tanggal 29 atau hari tanggal 31, iya. Tanggal 29 belum. Jadi weekend ini sudah mulai ada sextile antara Saturnus dan Chiron. Kalau ini saya mengartikan, karena ini kan pasti interpretasinya latar belakang, karena dia bukan bacaan harian, ya. Dia bisa mingguan atau bulanan. Artinya kita bisa healing ketika kita mendengarkan orang yang kita tuakan. Kita belajar dari pengalaman masa lalu, dari apa yang memang seharusnya dilakukan. Bahwa ada yang namanya inovasi, tetapi poin-poin utama, prinsip-prinsip utama tetap tidak bisa dilanggar, karena itu merupakan prasyarat untuk kita bisa healing atau sampai pada titik temu atau titik solusi yang memang berkesinambungan. Jadi bukan penyelesaian sementara. Dan ini adalah fasilitasi di mana kita mencoba untuk memperbaiki sesuatu yang bolak-balik rusak, bolak-balik nggak jelas, itu menjadi ada final decision-nya untuk semua bisa kembali memperbaiki hidup, kembali membangun kehidupan. Itu adalah Saturnus yang sextile dengan Chiron. Tapi karena sextile, itu semua pilihan. Kita bisa aja dengan mudah mengatakan siapa yang perlu penyelesaian cepat-cepat, karena saya akan mendahulukan ego saya. It can happen, karena Chiron juga ada di Aries. Kita bisa mendahulukan ego kita, dan sangat mudah untuk mendahulukan ego kita, dan berakhir kita tetap tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan. Tapi mungkin buat beberapa, ketika mendahulukan ego dan tetap berpegangan pada apa yang seharusnya, jadi ini beda, situasi tuh nggak selalu sama ya. Jadi ada orang yang memang punya satu prinsip yang begitu kuat ya, dan kemudian mencoba untuk mengikuti kebiasaan dunia yang tanda petik sakit, tapi somehow dia bisa kembali pada prinsip-prinsip hidupnya, berbeda sendiri, tetapi dia bisa berjalan lebih damai dengan apa yang menjadi diri sendiri juga, itu bisa. Nah, kembali ke bacaan harian, tema itu kan baru muncul kemarin. Jadi kita merasa bahwa ada yang memang nggak bisa dibikin kalau sementara gitu. Jadi saya ngerasa kalau enggak ya enggak, kalau misalnya hanya untuk sementara aku kayaknya enggak pengen aja gitu. Tapi sementara itu setidaknya saya bisa mengerti tentang apa kebutuhan saya, walaupun saya masih bermasalah dengan caranya. Kalau misalnya untuk perbaikan ini prasyaratnya saya harus menyerahkan ini, saya harus mengalah dalam hal ini, saya harus memberikan ini, dan lain sebagainya. Kayaknya kita masih bimbang, but somehow kita ngerti memang itu yang dibutuhkan. Jupiter yang trine dengan Merkurius. Iya, detailnya banyak tapi lebih baik tidak usah, karena itu juga sudah panjang lebar. Kita lihat saja apa yang kita dapat dari Rumi. Setelah diacak, ambil satu yang di tengah. Iya, the all encompassing hand ini kan bercerita tentang ketika ini penggambarannya kan ada dua kepala ya, satu yang di bawah yang warnanya lebih kuning oranye, yang satu yang lebih terang kuning hampir putih itu. Ini seperti tangan yang tengah memeluk kita yang sedang terpuruk, ini jatuh dan menangis, sedih, nggak tahu mesti ngapain. Tetapi dalam kondisi sedih pun kita ada yang memeluk gitu, dan kita memang harus mengikuti proses jatuh ini sebelum
ada cerita selanjutnya, sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah be strong. Oke, semua mengecewakan. Semua hal yang pernah kau harapkan itu tidak menjadi kenyataan, but somehow barangkali memang itu jawabannya. It's not meant to be gitu loh. Dan sementara kita berusaha untuk menerima kenyataan bahwa ini not meant to be, ya ada yang memeluk kita dari belakang, mengecup kepala kita dan mengatakan bahwa it's going to be just fine. It's going to be just fine. Rasakan saja dulu, dijalani saja hal ini, bahwa ini tidak akan selamanya dan pada saatnya nanti akan ada gantinya. Anyway, this is so funny ya. Jadi saya jarang punya masalah drama dengan hubungan orang karena biasanya saya tahu caranya. Somehow saya nggak punya masalah dengan hubungan dengan orang seberapapun trikinya. Karena somehow kalau saya konfrontasi, saya berani konfrontasi. Kalau saya harus kabur, saya kabur dan sangat bisa untuk menghindari apa yang saya tidak ingin lakukan dan tanpa harus mengganggu apapun. Biasanya begitu. But somehow yang namanya drama tetap datang di dalam kehidupan saya, bentuknya adalah kucing. Kemarin saya udah cerita tentang kucing. Somehow saya tetap harus belajar tentang membina hubungan dan karena dengan kucing tuh saya nggak punya defense, jadi masih polos gitu, jadi akhirnya saya mengalami, ini kan yang bulan baru di Aries dan bulan purnama di Aries tuh kalau buat saya adalah ketika saya menerima keluarga kucing ya datang ke rumah tanpa diundang, tapi sungguh itu adalah hadiah terindah buat saya pada saat itu. Kucingnya tetap kucing liar karena dia tidak bisa menerima sentuhan orang sebagai hal yang membuat dia bahagia, entah apapun yang sudah dialami oleh kucing tersebut. Yang jelas dia punya trauma dan sampai detik ini tidak pernah dia berperilaku ramah kepada saya. But somehow saya sangat menyayangi kucing yang sudah dikirimkan tanda petik ke saya. Saya menerima dengan sepenuh hati dan excitement gitu. Membeli makanan kucing, membeli peralatan-peralatan lain termasuk mainan-mainan kucing. Buat saya itu memberi senyum pada saya. But somehow setelah 6 bulan berlalu dengan semua keindahan cerita cinta saya dengan para kucing itu dan keluarga kucing, somehow kucing itu memutuskan untuk pergi karena merasa bahwa 2 anak kucingnya itu terlalu exposed gitu ya kalau saya menyentuh sehingga mereka pergi. Tentu saja ketika mereka memutuskan keluar dari rumah melihat anak kucing yang masih kecil, jelas saya patah hati. Kenapa dia harus pergi dengan semua kenikmatan yang sudah saya berikan? But somehow I let her go. Her itu keputusan mommy cat-nya. Dan barangkali memang mereka bukan yang terbaik buat saya. Entah bagaimana datang kucing liar lain yang gak pernah ada di dalam storyboardnya saya, apapun itu datang ke situ membuat mommy cat-nya akhirnya nggak bisa kembali karena berkonflik. Dan setelah mommy cat-nya keluar, kucing yang ada sementara pun juga keluar. Jadi dia itu hanya satu alat di mana this has to end, ceritanya harus berakhir. Saya merasa bahwa saya harus fokus untuk pekerjaan lain yang membutuhkan perhatian penuh dari saya, dan itu tidak bisa dilakukan kalau punya kucing. Dan saya tidak mau melepaskan kucing tentu saja, tapi semesta tahu caranya membuat saya terpisah dari kucing tersebut. Dan kucing yang datang hanya untuk memastikan mommy cat tidak datang karena ada saingan, karena buat kucing liar ada saingan di situ, artinya itu teritorinya kucing lain dan dia tidak mungkin kembali. Dan akhirnya rumah saya kembali tidak ada kucing khusus dan tidak membuat saya harus mengurusi kucing tertentu, dan saya bisa fokus untuk pekerjaan saya sepenuhnya. Cerita seperti itu buat saya itu bukan hal yang sukar untuk saya pahami, karena itu pelajaran saya tentang bagaimana satu hubungan dimulai, diakhiri, dan bagaimana semesta menyelamatkan saya dari sakit hati, dan bagaimana semesta membuat saya mengerti bahwa memang periodenya udah selesai
Dan ketika periodenya selesai, jelas saya akan merasa patah hati. But somehow selalu ada pihak yang datang di tempat yang aneh dan memberi saya rasa aman. Dan ini yang saya rasakan di all compasing hand. Somehow ketika kita berpikir kita akan terjatuh sendiri, terpuruk sendiri, somehow ada bantuan datang. Bentuknya sementara, but somehow itu membuat kita survive pada hari dimana kita pikir kita akan berantakan, hancur. Itu yang ingin saya sampaikan. Sorry ceritanya panjang lebar entah dari mana, tapi yang ingin disampaikan mudah-mudahan ketangkap bahwa kita tuh gak pernah sendiri. Kita tuh kalau lagi berantakan pun itu selalu ada yang menolong kita, hanya kalau kita percaya, hanya kalau kita mampu memahami dia sebagai bantuan yang datang, ya. Oke, sorry kembali ke sini. Mau cerita apa sebenarnya? Ceritanya adalah memang kekuatan itu sudah resmi milik kita, bahwa kita memang dikasih kekuatan untuk bisa sampai pada titik di mana kita harus sampai di situ. Dan kadang-kadang ada periode di hidup di mana kita seperti tidak bisa berfokus pada apa yang seharusnya kita lakukan karena kita terlalu nyaman dengan hubungan-hubungan tersebut. Dan supaya kita bisa kembali ke tracknya, mencapai apa yang paling diinginkan, maka hubungan dengan hal yang menjadi bukan utama dalam misi kehidupan kita itu akan dilepaskan perlahan. Dan itu kita tidak harus melepaskan sendiri, semesta akan melakukannya buat kita. Ada kekuatan yang lebih besar yang mampu membuatnya menjadi cerita yang, kalau saya sendiri, kembali ke cerita kucing, saya selalu punya intensi untuk memelihara kucing itu selama-lamanya karena saya sangat mencintai kucing tersebut. Siapa yang tahu bahwa kucing itu not meant to be dan kemudian dipisahkan dari saya? Ada kekuatan lain yang membuat tiba-tiba kucing itu punya ide, oh sebaiknya saya nggak di sini. Ketika dia mau kembali, oh ada penghalangnya, kucing lain datang ke sini. Oh kemudian ketika saya menyadari saya tidak harus ngurusin kucing keseharian, saya bisa bekerja lebih fokus untuk kantor. Kalau perlu perjalanan dinas kemana, dan kebetulan juga sudah dibuka perjalanan ini, saya bisa melakukan itu. Tadinya saya tidak bisa keluar seperti punya bayi baru gitu, karena siapa yang mau ngurusin kucing dengan semua kerepotan tersebut, sama aja kan. Nah kayak gitu. Sorry bolak-balik ke situ lagi, kayak cerita kayak curcol gitu ya, maaf ya. Oke, sorry. Ini The Beloved. Oke. Ini kayaknya memang cerita tentang bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang yang kita sayangi. But somehow yaitu tadi ada cerita yang lebih besar di situ yang kita nggak ngerti jelas. Kalau intensi kita semua adalah selama-lamanya mencintai, sama sekali tidak ada pengkhianat. Tapi ada kekuatan besar yang punya skenario lain yang bisa memastikan kita sampai ke tujuan kita di mana sebenarnya kehidupan kita. Don't let pride get in your way. Ya, jadi kalau saya mengutamakan pride, maka saya akan fight semua. Why semua yang indah datang ke saya direbut lagi, datang lagi direbut lagi. Why? Saya akan marah. But I don't. Saya lepaskan semua skenario di luar kemampuan saya itu hanya kepada yang maha kuasa. Iya, surrender to the divine. Saya ngomong itu sebelum baca ini. Kita surrender to the divine. Benar-benar apapun kejadian, skenario yang ada di depan kita tuh gak ada yang gratis, gak ada yang percuma, gak ada yang bukan rencananya the divine, yang maha kuasa. Dan kita harus hold vision kita bahwa kita nggak pernah sendiri, kita selalu jalan menuju skenario apa yang sudah jalan, yang sudah dibuatkan oleh yang maha pencipta. Dan itu masing-masing individu sudah ada ceritanya, dan masing-masing individu apapun ceritanya itu ada yang melindungi. Karena kembali ke cerita kucing ya, mudah-mudahan bisa relate. Saya menangis melihat anak kucing masih kecil itu keluar dari rumah saya ke tempat di mana nggak ada atap, kehujanan, kedinginan, gak ada yang kasih makan. Saya menangis, saya hanya bisa mengatakan, ya Tuhan tolonglah dia. Saya tidak mampu memproteksi mereka, hanya dirimu, hanya Tuhan yang mampu memproteksi mereka. Ya Allah tolong
proteksi mereka, jauhkan mereka dari penderitaan. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Oke. Udah kepanjangan kayaknya, sorry ya. Misunderstanding, lies, confusion. Menurut saya ini, jadi kita tersesat di dalam menerima situasi bahwa kita tuh punya tujuan tertentu dan kita teralih mikirnya yang drama-drama yang bukan tujuan kita. Karena kita sudah puas dengan situasi sekarang, sementara kita sebenarnya punya tujuan jauh lebih jauh dari itu. Advice-nya adalah apologies, assessing the damage. Ya udah, kita memang kalau disuruh kembali ke jalan yang memang seharusnya kita lewati, kita terima, kita minta maaf. Artinya kita menerima bahwa ada sesuatu yang harus berubah. Dan memang outcome-nya adalah apprehension. Kita kan ngerasa kurang, ngerasa nggak tahu apa ke depan. Kalau kita nggak bisa merencanakan sesuatu, menyerahkan semua kepada Yang Maha Kuasa, kan akibatnya adalah kita harus mampu tetap tegar di situasi tidak ada kejelasan, dan itu sangat sukar, dan itu ujiannya. Ujiannya adalah faith, keyakinan bahwa kita akan baik-baik saja. Joy is the key to all your dreams. Ya, jadi kalau di sini ya apapun mimpi kita ke depan, ya itu semua dilakukan dengan penuh kebahagiaan, penuh kesenanghatian. That's the only way kita bisa hidup dengan bahagia, mencapai titik di mana kita sangat menginginkan. Oke, kayaknya itu yang paling utama. Winita Indira di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.